خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا. Sakinah mawadah rumah tangganya, putra putrinya cepat dapat kerja, jebolin pakai istighfar. Mungkin ada kesulitan, dimarahi suami, ya, kemudian anak-anak susah. Oh, ini dosa saya. Jangan nuduh orang lain, Bu. Nggak boleh mengkambing hitamkan orang, ya. Tapi saya yang salah. Insya Allah. Ini satu. Kemudian ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua nih. Yang kedua ibu, saat pandemi ini, Covid semacam ini, gimana rumah tangga kita ini? Ada yang sudah cerai. Ya, betul Pak Haji? Ada yang sudah cerai, Bu. Ada yang gantung diri, Bu. Ada yang bunuh diri, ibu-ibu sekalian. Maaf, ada yang menjajaki dirinya. Nauzubillah summa na'udzubillah, hanya mendapatkan beberapa rupiah saja. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Gimana suasana pandemi, Ibu? Gimana hari ini suasana hatinya? Apa saja Ibu yang dirasakan, Ibu? Khawatir. Jangan-jangan. Betul tidak, Ibu? Insyaallah. Ada yang kesal, ada yang malu keluar rumah, ada yang marah-marah. Suasana otaknya berada pada suasana gama, Ibu. Galau, ya, stres, problem, Ibu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pingin, Ibu, pingin tenang, pingin berkah, Ibu. Meskipun pandemi tapi rezeki kita jalan terus. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mudah, Ibu. Ibu kenal siapa jago pemain bola? Yang muda-muda aja dulu nih, Ibu. Ronaldo, Bu. Ronaldo enggak kenal PSBB, Bu. Enggak kenal lockdown, Bu. Enggak kenal. Selalu juara. Masya Allah, Ibu. Terus siapa lagi, Bu? Michael Schumacher, Bu. Pembalap. Terus Tiger Woods, Bu. Masya Allah, ahli tenis, jagoan, Bu. Selalu juara meskipun dalam suasana apapun. Subhanallah. Tahu, Ibu, apa rahasianya? Rahasianya itu apa, Ibu? Mereka ini tenang dan rileks. Ini kuncinya. Makanya kenapa dalam doa, ya Allah rumah tangganya sakinah. Sakinah dulu, Ibu. Tidak mawadah dan rohmah. Gimana mawadah warahmah kalau tidak ada ketenangan? Makanya Ibu yang Allah muliakan, syarat rumah tangganya bisa ada cinta, ada kasih sayang, diawali dengan sakinah. Makanya Ibu, rumus nih, agar kita berada di dalam suasana pandemi Covid, banyak yang PHK tapi kita selalu berkah rezeki kita. Efeknya ke rumah tangga insya Allah sakinah mawadah warahmah. Kuncinya adalah apa, Bu? Dengan istighfar kita kepada Allah, maka yursili sama alaikum midrara. Allah akan turunkan apa, Bu? Ketenangan. Mudah, Ibu, jalan keluarnya. Relax, Bu. Relax, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Kemudian ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam musim pandemi ini, Ibu, biar rumah tangga kita awet, anak keturunan kita rumah tangganya tetap sakinah mawaddah warahmah, kuncinya 3, Ibu. Ingat baik-baik, Ibu nih, catat nih, Ibu. Kuncinya 3. 1, fokus. Nih, Bu, saya membawa dalam pendekatan yang berbeda, Ibu, ya. Karena kalau membahas masalah bab pernikahan sudah banyak, Ibu. Di YouTube banyak. Tapi saya ingin Ibu sekalian dari sisi yang berbeda. Itulah indahnya Islam. Tergantung siapa yang membawanya. Ayatnya sama. Sakinah mawadah kita ingat terus, dengar terus. Tapi tergantung siapa yang membawanya. Insya Allah, Ibu, saya ingin berbagi nih. Jadi syaratnya, Ibu, awet rumah tangga kita, sakinah mawaddah warahmah. 1, Ibu, fokus.
amalkan 3 hal. Yang pertama fokus ibu. Nah kalau bicara fokus saya ingin cerita ibu. Ibu maaf, saya yakin ibu-ibu udah ngantarin anaknya ke kebun binatang ya. Betul ibu, liburan? Nah, biasanya kalau monyet dikasih pisang, senang nggak dia? Senang ibu, dikasih pisang pertama senang. Kasih lagi, yang kedua tambah senang sambil mengeluarkan suara khas monyet. Dikasih lagi yang ketiga, bahagia nggak kira-kira ibu-ibu monyetnya? Bahagia ibu sekalian. Tapi ibu ambil kembali 3 buah pisang yang diberikan tadi. Marah nggak monyetnya? Marah ibu. Kenapa monyet marah? Ada yang bisa jawab bu? Ada yang bisa jawab ibu-ibu? Saya hadiahin 50.000 karena uang saya hanya 50. Lumayan bu. Ya, 5 mangkok bakso. Subhanallah. Bu, kenapa monyet marah? Karena monyet gagal fokus. Kenapa gagal fokus Ustadz? Iya, tadi tidak ada pisang. Tiba-tiba dikasih pisang, diambil lagi pisang. Ya ngapain harus marah? Tadinya nggak punya, jadi punya. Diambil yang punya. Ya sudah, pasrah. Innalillah, kalau kita orang beriman, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Nah itu ibu ya. Ibu nih satu majelis Darul Hidayah bu, majelis taklim kita namanya Darul Hidayah, Al Hidayah. Baik bu, saya undang ini bobodohan, diundang bu, diundang saya, kita makan di mana restoran paling enak bu di wilayah kita ini? Soreang yang dekat aja. Baik, Amperan namanya bu. Ibu-ibu datang, nah ibu-ibu udah mulai tuh sambil nunggu hidangan, biasa keluarin HP, betul nggak? Nih bu ya, dikasih keluarin HP, terus mulai pura-pura buka HP-nya. Dibuka, ternyata kuotanya habis. Apa ibu bilang? Aduh, nah, sudah mulai itu aral ya. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba datang bos pimpinan dari rumah makan Ampera tadi. Dia bilang, ibu-ibu tenang, saya beri waktu 1 jam untuk boleh WhatsAppan, layanan, Instagraman, terus apa lagi ibu? Twitteran, Facebookan. Masya Allah. Nah, diberi waktu 1 jam. Ibu-ibu mulai pura-pura nih, pegang HP, udah mulai main HP ya. Gak kerasa si yang punyanya datang, bu, mampet rizki kita. Ya. Ini saya sedang berbicara tentang ilmu magnet rizki. Nah ini bu ya, pingin punya 1 bulan 1 miliar. Nah ibu mikir, wah mana mungkin Ustadz, saya kerjanya begini, suami saya, anak saya, mana mungkin. Bu jangan begitu, surga saja ibu minta, surga itu mahal bu, apalagi uang 1 miliar kecil bu. Nah caranya duduk diam, rizki datang, rizki rumah tangga sakinah, rizki harta bendanya Allah lipat gandakan. Apa tadi kunci pertamanya bu? Istighfar. Yang kedua kata Allah, kamu istighfar. Di ayat 11-nya nih bu, apa? Wa yumdidukum bi amwalikum, Allah lipat gandakan harta. Karena kita butuh duit, maka Allah lipat gandakan. Jadi kalau hari ini ibu, kenapa saya susah ya? Bayar hutang aja udah susah ya. Kayaknya nih bu, kita tadi kurang istighfar. Padahal sudah ada janji Allah, kalau kamu istighfar pada Allah, maka Allah akan melipat gandakan harta benda. Ini janji siapa ibu? Allah. Janji Allah. Percaya sekarang ibu ya, amalkan bu. Amal bukan hanya sekedar memahaminya, mengetahuinya, tapi amalkan. Insya Allah ibu, saya akan dengar dari perumahan ini dan juga teman-teman dari Bumi Asri sudah bisa punya zakat sebulan 100 juta. Zakat profesinya aja udah 100 juta bu, pendapatannya udah apa? Miliaran. Mudah tidak bagi Allah ibu? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa kita sulit? Tadi surat Yasin ayat 9, karena salah kita sendiri. Kenapa pendapatannya seperti hari ini? Karena kesalahan kita sendiri. Kenapa rumah tangga kita seperti ini? Kesalahan diri kita sendiri. Orang Islam kalau salah, apa yang dilakukan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Cara taubatnya bukan kayak orang non muslim, harus ngaku dosa, bayar. Kita cukup dengan istighfar
dan taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu iri, orang yang tidak sholat, gak ke pengajian mudah. Ingat, namanya apa tadi? Istidrat. Baik, yang ketiga ibu, keajaiban orang-orang yang beristighfar kepada Allah apa? Wa banina. Allah beri anak ibu. Anak ini bukan hanya sekedar anak-anak biologis, tapi anak-anak perusahaan akan Allah tumbuhkan di mana-mana ibu. Yakini ini ibu, ya. Makanya saya selalu beritahu ke jamaah, ibu-ibu duduk diam rizki datang. Mau tahu caranya? Caranya jangan pakai cara kita, caranya Allah. Duduk diam rizki dah. Siapa yang duduk diam rizkinya datang ibu-ibu? Bu, dalam Quran siapa ibu? Siti Maryam. Wah, keren bu. Amalkan tuh amalannya. Kalau pingin supaya rumah tangga sakinah, mawadah, rizkinya berkah. Saya yakin ibu-ibu yang duduk ini banyak yang galau nih. Kelihatan nih ibu-ibu. Masya Allah. Ya, makanya ibu saya ajarin nih ibu, berkah silaturahim. Nih ajarin kuncinya. Saya pingin ada yang nanti datang ke Haji Haryanto dan ibu, betul tuh kata Ustadz Umar. Kalau kita istighfar, Allah akan berikan jalan kemudahan. Jalan yang dimudahkan oleh Allah. Kuncinya apa ibu tadi? Istighfar. Surat apa tadi ibu? Jangan lupa. Nuh, ayat Nuh bu. Surat Nuh, istighfar dan keutamaannya. Kalau ibu lihat ada orang gak pengajian, gak sholat, jauh dari Allah, mudah urusannya. Tapi lancar rizkinya. Namanya dalam surat Hud ayat 15-16. Nah, biar ibu-ibu punya pegangan, semangat nanti ibu ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang berikut, yang keempat. Nah, keempat ibu, keajaiban orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keajaibannya ibu-ibu? Keajaibannya adalah wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan memberikan kebun ibu. Kebun itu juga kiasan ibu, bukan kebun seperti kebun biasa, tapi kebun di sini sumber-sumber rizki ibu. Ya ibu, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebun saja dikasih tidak diairi, kira-kira bisa ditanam tidak ibu? Tidak. Maka Allah mengclosing ayat ini, ayat 11 ini dengan ungkapan wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan sungai-sungai sebagai sumber kehidupan, biar tanaman-tanaman yang ditanam akan tumbuh subur, bisa dinikmati hasilnya, berkah namanya. Itulah sakinah, tenang, sudah banyak rizki, bisa bersedekah, tambah tenang lagi ya. Naik haji atau pergi umroh itu karena tadi ibu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kuncinya ibu? Istighfar pada Allah. Siapa yang sudah mencontohkan? Siti Maryam. Apa yang dilakukan Siti Maryam di dalam mihrab ibu? Mihrab itu artinya tempat ibadah. Apa yang dilakukan Siti Maryam saat dalam mihrab ibu? Ngomongin orang. Nah, itulah penghalang rezeki ibu ya. Marah-marah, caci maki, omongannya Masya Allah ya. Nah ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Siti Maryam, lihat makanan enak-enak bu. Padahal lagi musim Covid, bahasa kita ya. Padahal pada saat itu bukan musim Covid bu, paceklik. Di warung-warung sudah tidak ada jualan, kalau kita masih ada jualan bu. Nih bu ya. Apalagi bu, minuman, sedangkan di warung-warung tidak ada minuman seperti itu. Lalu Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, ini makanan yang nikmat, lezat dari mana datangnya? Apa kata Maryam? Hadza min fadli Rabbi. Ini datang dari sisi inda Rabbi, datang dari sisi Tuhanku. Akhirnya apa ibu? Nabi Zakaria terinspirasi. Pingin punya apa ibu Nabi Zakaria? Pingin punya anak. Ya Allah, ini Maryam bisa mendapat rezeki, duduk diam, gak kerja ibu. Subhanallah. Benar bu ya. Kalau hati kita bersih dari dosa kecil, dosa besar, maka banjir rezeki ibu. Tapi air bah datang. Kita ini tiap hari nolak malaikat Mikail datang ke rumah bu.
Mulai dari apa ibu? Omongan kita, hati kita, Bu, ya. Kemudian kita suka marah-marah. Contohnya mudah gini, ibu lagi jemur, datang matahari, tiba-tiba mendung. Apa ibu bilang? Mendung lagi. Tah, ini bahasa yang menolak, datangnya malaikat Mikail ibu. Allahu Akbar. Ya, sederhana tuh ibu, yang mudah nih. Masih yang lain saya nggak tahu ibu. Ini yang mudah-mudah. Dikasih siang panas, hari dalam rumah ya. Kapan datang mendung ya? Insya Allah. Tah ibu ya. Padahal dengan datangnya panas ada berkah bagi yang lain. Datang hujan berkah bagi yang lain. Maka terima dengan senang hati atau disebut qanaah, lapang dada. Bu, itu rahasianya. Baik ibu. Dalam situasi seperti itu Nabi Zakaria berdoa, ya Allah saya ingin punya anak. Tapi namanya manusia bu, mana mungkin ya. Istri sudah usianya 92 tahun ibu, sudah menopause. Tapi Allah bilang, Nabi Zakaria, kami akan beri kamu seorang putra. Ya Allah, mana mungkin, istri saya sudah tua, saya pun sudah tua. Ibu, kata Allah, saya akan berikan padamu rizki anak. Tuh ibu ya, ini rizki. Kita sedang berbicara apa tadi ibu? Bab tentang rizki rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Biar supaya tenang harus punya rizki. Nah ibu, ketika itu kata Allah, Nabi Zakaria, kamu belum percaya ya? Saya kasih tandanya. Apa tandanya ibu? Tidak boleh ngobrol sama siapapun selama tiga hari. Ini juga bisa jadi ilmu bagi ibu-ibu yang punya ponakan, punya keluarga yang belum dikaruniai oleh Allah anak. Bu, ya, yang masih belum punya keturunan, coba amalkan amalan Nabi Zakaria sambil berdoa. Doanya Nabi Zakaria, berkah ibu dia berdoa kepada Allah, membersihkan hatinya, Allah karunia putra yang soleh dan jadi nabi. Siapa namanya ibu? Nabi Yahya. Bu, sederhana nggak ibu? Bisa dicerna bu? Insya Allah amalkan. Bukan hanya di kepala ibu, amalkan. Karena saya lihat ibu-ibu ini banyak yang senyumnya agak berbeda nih. Tidak simetris nih. Sebelah ke bawah. Ibu-ibu, Masya Allah ya. Ingat nih bu. Ini makanya tadi, padahal saya tidak menyiapkan tema ini bu. Tadi mau bahas yang lain bu. Subhanallah. Cuma saya secara feeling, wah ini ibu-ibu perlu dikasih penyegaran nih. Karena ada yang sudah galau. Ibu, Masya Allah. Tuh, ini contoh ibu.